Tahukah kamu, sebelum menjadi ulama besar dunia dan imam Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani pernah belajar pada seorang guru yang luar biasa, seorang ulama asal Sunda, yang namanya mungkin tidak seterkenal muridnya, tapi jasanya begitu besar dalam perjalanan dakwah Islam Nusantara. Dialah Syekh Baing Yusuf, keturunan bangsawan yang rela meninggalkan gemerlap dunia demi ilmu dan perjuangan agama. Nah, sebelum kita masuk ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya makin banyak orang yang tahu sejarah penting para ulama kita. Dengan begitu, semangat dakwah dan perjuangan mereka bisa terus menginspirasi kita semua. Tidak semua orang tahu siapa yang menjadi pendorong awal kesuksesan Syekh Nawawi Al-Bantani, sosok ulama besar yang kelak dikenal di seluruh dunia Islam, bahkan dipercaya menjadi salah satu imam Masjidil Haram. Banyak yang hanya mengenal nama besar Syekh Nawawi sebagai ulama internasional asal Nusantara. Namun jarang yang menggali kisah awal perjalanannya. Dalam perjalanan panjang itu, ada sosok yang sangat berjasa, yang tidak boleh dilupakan sejarah. Dialah Syekh Baing Yusuf, atau dikenal juga dengan sebutan Syekh Muhammad Yusuf Purwakarta. Nama Syekh Baing Yusuf mungkin tidak semasyhur muridnya, tetapi jasa dan perannya sangat besar. Hampir semua kalangan pesantren, para ulama, kiai, santri, hingga umat Islam mengenalnya dari sanad keilmuannya. Namanya tercatat dalam kitab-kitab kuning, dikenang melalui riwayat lisan, dan banyak ditulis dalam biografi maupun autobiografi para ulama. Kini, kisahnya juga tersebar secara digital di berbagai platform, menjadi warisan keilmuan yang tak pernah lekang oleh waktu. Ia adalah guru pertama Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang membuka jalan bagi lahirnya seorang ulama besar yang menjadi rujukan dunia. Siapa sangka, tokoh yang menjadi pijakan awal itu adalah ulama besar asal Sunda yang lahir sekitar tahun 1700-an. Syekh Baing dikenal istiqomah, berdakwah, setia menyebarkan ajaran Islam di Purwakarta, dan memilih jalan dakwah dengan menjunjung tinggi kearifan lokal. Beliau mengajarkan agama menggunakan bahasa Sunda, bahasa ibu masyarakat setempat, dengan tutur kata yang santun, lembut, dan menyejukkan hati. Inilah salah satu kunci mengapa dakwahnya begitu diterima oleh masyarakat pada zamannya. Pantaslah bila caranya berdakwah, kesabarannya dalam membimbing, dan keluasan ilmunya menjadi motivasi sekaligus inspirasi besar bagi santrinya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi sendiri dalam hidupnya banyak berguru pada ulama-ulama besar, baik di Tanah Suci Makkah maupun di berbagai daerah Nusantara. Tetapi peran Syekh Baing Yusuf memiliki tempat istimewa. Ia adalah guru awal yang menguatkan tekad dan fondasi keilmuan Syekh Nawawi. Sebelum kemudian beliau melanjutkan perjalanan panjangnya menuntut ilmu di Makkah. Bahkan, sebelum berangkat ke kota suci itu, Syekh Nawawi mengikuti jejak gurunya yang juga pernah belajar di sana. Maka jelaslah bahwa Syekh Baing Yusuf adalah salah satu sumber utama yang mengalirkan semangat dan arah bagi Nawawi muda. Nama aslinya adalah Raden Hari Muhammad Joseph bin Raden Jajanegara. Namun masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Syekh Baing Yusuf. Ia lahir di Bogor pada tahun 1709 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Ayahnya adalah seorang bupati Bogor. Di tubuhnya mengalir darah biru keturunan bangsawan Sunda. Bahkan, ia tercatat sebagai turunan ke-24 dari Prabu Siliwangi, raja besar Pajajaran yang sangat termasyhur dalam sejarah tanah Sunda. Syekh Baing wafat di Purwakarta pada tahun 1854. Meninggalkan jejak panjang perjuangan dakwahnya. Sekitar tahun 1820, beliau tiba di Purwakarta setelah sebelumnya aktif menyebarkan ajaran Islam di Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Datangnya Syekh Baing ke Purwakarta bukan hanya membawa ilmunya, tetapi juga membawa semangat baru bagi masyarakat sekitar. Keberadaannya menegaskan bahwa dakwah Islam di tanah Sunda pada masa itu tidak hanya dilakukan oleh para ulama lokal, melainkan juga oleh keturunan bangsawan yang rela meninggalkan kemewahan hidup untuk membaktikan diri pada agama. Sejak kecil, Syekh Baing Yusuf menunjukkan tanda-tanda kewalian. Tidak seperti kebanyakan putra bangsawan yang hidup bergelimang kemewahan. Ia justru tumbuh dalam kesederhanaan. Ia dikenal alim, cerdas, terampil, peduli dengan nasib orang lain, dan sangat mencintai ilmu agama. Pada usia 7 tahun,
ia sudah mampu membaca dan mempraktikkan ilmu bahasa Arab yang dipelajari dari gurunya. Di usia 12 tahun, ia bahkan telah hafal 30 juz Al-Quran. Prestasi luar biasa ini membuatnya semakin haus ilmu. Meski berasal dari keluarga kaya raya, Syekh Baing hidup sederhana. Ia tidak mau merepotkan orang tuanya ketika bercita-cita menunaikan ibadah haji dan belajar ke Makkah. Dengan sabar, ia menabung dari hasil usahanya sendiri. Setelah tiba waktunya, berangkatlah ia ke Tanah Suci. Di Makkah, ia belajar kepada banyak ulama besar selama 11 tahun. Waktu yang panjang itu dihabiskan untuk mendalami tafsir, fikih, hadis, dan berbagai cabang ilmu agama lainnya. Setelah dirasa cukup, ia kembali ke tanah air dengan tekad membaktikan hidupnya untuk mendidik masyarakat. Setibanya di Purwakarta, Syekh Baing tidak langsung mendirikan pesantren. Ia memilih mengajarkan ilmu agama secara sederhana dengan berpindah-pindah tempat. Ia membangun tajuk atau surau kecil, tempat anak-anak muda belajar agama. Dari majelis-majelis kecil inilah lahir generasi baru. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Baing mengajarkan tafsir, fikih, dan Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya merdu, tafsirnya dalam bahasa Sunda yang mudah dipahami, sehingga masyarakat merasa dekat dengan ajarannya. Atas pengabdiannya, pada tahun 1826, ia mendirikan masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Agung Baing Yusuf, Purwakarta, yang berlokasi di pusat kota berhadapan dengan alun-alun Kian Santang. Masjid ini bukan sekadar tempat salat, tetapi juga pusat dakwah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial. Bangunan ini tetap terjaga keasliannya meski telah beberapa kali direnovasi. Kubah, pilar, dan ornamen utamanya tetap dipertahankan. Hingga hari ini, masjid itu berdiri sebagai simbol perjuangan Syekh Baing. Metode dakwah yang digunakannya berlandaskan firman Allah dalam Qiyas An-Nahl ayat ke-125. Dakwah disampaikan dengan kelembutan, dengan nasihat yang baik, dan melalui diskusi, bukan dengan kekerasan. Ia mengajak masyarakat mendatangi masjid, mendengarkan ceramah dalam bahasa Sunda. Pada saat itu, masyarakat sekitar memang belum banyak memahami bahasa Melayu, apalagi bahasa Arab. Karena itulah, pendekatan beliau menjadi kunci keberhasilan dakwah di wilayah Purwakarta. Syekh Baing wafat pada tahun ke-1854. Ia dimakamkan di belakang masjid yang didirikannya sendiri. Hingga kini, makamnya ramai dikunjungi peziarah, terutama pada bulan Mulud, Rajab, dan Ramadan. Banyak peziarah berasal dari luar Purwakarta, khususnya dari Banten. Hal ini wajar, karena hubungan antara Syekh Baing dengan Syekh Nawawi sangat erat. Murid yang sangat berbakti ini kelak dikenal luas di Banten, sehingga wajar bila para pecinta ulama turut menziarahi gurunya. Meski telah tiada, perjuangan Syekh Baing Yusuf tetap hidup dalam ingatan. Namanya melekat sebagai seorang waliullah, seorang ulama yang menjadi sumber ilmu, guru dari para guru, dan inspirasi bagi perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Ia bukan hanya guru pertama Syekh Nawawi, tetapi juga teladan tentang bagaimana seorang bangsawan rela meninggalkan kemewahan demi ilmu dan perjuangan agama. Warisan keilmuan, masjid yang didirikannya, dan para murid yang meneruskan perjuangannya menjadi saksi nyata bahwa cahaya dakwahnya akan selalu dikenang sepanjang masa. Itulah kisah luar biasa Syekh Baing Yusuf, guru pertama Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang bangsawan Sunda yang memilih hidup sederhana demi ilmu dan dakwah. Kalau menurut kamu kisah ini inspiratif, jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, share, dan subscribe, supaya channel ini terus bisa menghadirkan cerita-cerita sejarah ulama Nusantara lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.